Halo guys, selamat datang di chat terakhir. Di episode kali ini kita akan membahas sebuah cerita yang dijamin bikin kamu takut sendirian. Berjudul Racun Sangga. Keanehan demi keanehan akan membawa kita ke satu momen yang paling mengerikan dengan sebuah plot twist yang mungkin sama sekali nggak akan kalian duga. Kalau kalian sudah siap, kita langsung saja bacakan chat horornya. Kali ini percakapan antara Andi dengan Maya. Andi dengan Maya ya guys ya. FYI, kalau Andi ini sama Maya ini ada pasangan suami istri yang baru menikah. Di jam 10 malam Andi mulai mengirim pesan kepada Maya, "Mai, kamu di mana? Tolong ke kamar sekarang. Panas banget. Aku lagi di dapur masakin kamu bubur. Kan AC-nya sudah hidup. Kok masih panas?" Oke, ini Andi ngerasa panas walaupun AC-nya tuh nyala guys. Bukan udara yang panas, tapi darahku. Rasanya kayak mendidih di dalam kulit. Sabar ya, aku bawain kompres air es. Mai, jangan kaget ya, bintik-bintik di kakiku. Ini si Andi ngirim pesan, oh my god. Bintik-bintik di kakinya guys. Astagfirullah Andi, itu baunya sampai kecium keluar kamar. Oh ini Andi kayak ada penyakit kulit ya guys. Aduh, aku seram banget lagi tuh lihat gambarnya. Dan keluar nanah gitu guys. Bau bangkai dicampur belerang. Aku nggak tahan gatalnya. Tanganku nggak bisa berhenti garuk. Kayak ada ribuan serangga kecil yang makan dagingku dari dalam. Oh my god. Jangan digaruk, nanti infeksi lagi. Ingat kata dokter, itu alergi. Oke, dokter bilang itu alergi guys. Cuman kayak sampai separah itu ya guys ya. Dokter nggak tahu apa-apa. Dokter nggak dengar suara perempuan yang bisik-bisik di kupingku setiap jam 12 malam. Suara apa? Kamu jangan nakut-nakutin aku. Aku lagi hamil muda Andi. Dia bilang, percuma kamu obati, suamimu sudah saya sangga nyawanya. Dia akan membusuk hidup-hidup sampai kamu jijik melihatnya. Oh, oke. Siapa yang bilang begitu? Mai, barusan aku lihat kamu lewat di depan pintu kamar. Tapi kok mukamu gelap? Matamu bolong, Mai. Andi, aku masih di dapur. Aku nggak ada lewat depan kamar. Terus yang barusan berdiri di depan pintu dan senyum ke arahku siapa? Dia mirip kamu, tapi kulitnya kayak nenek-nenek umur 90 tahun. Keluar dari kamar sekarang Andi, kita ke rumah ibu. Nggak bisa, kakiku lumpuh, nggak bisa gerak. Dan satu lagi Mai, tiba-tiba aku benci banget lihat profil picture kamu. Aku mau kita cerai. Loh, kamu ngomong apa? Kita baru menikah. Mana sih Maya lagi hamil muda ya guys. Racunnya sudah sampai jantung Maya. Racunnya sudah sampai jantung. Maya sangga ini gak akan lepas sampai aku mati atau dukunnya mati. Tadi gatal banget. Jadi aku parut saja kulit tanganku sendiri. Oh my god. Sekarang sudah gak gatal lagi. Rasanya sejuk. Andi, aku udah di depan kamar. Kenapa pintunya terkunci? Buka. Kamu jangan gila. Kenapa kamu teriak-teriak di depan pintu? Padahal kamu sudah ada di sini, di samping tempat tidurku. Loh, apa maksud kamu? Aku masih di depan pintu, Andi. Sebentar. Aku ambil kunci cadangan. Kamu yang di sampingku ini lagi makan sesuatu, Mai. Kamu makan bintik-bintik nana yang aku parut tadi. Kamu bilang rasanya manis. Ya Allah. Aduh, menjijikan banget. Andi buka pintunya. Itu bukan aku. Mai, kenapa kamu berhenti makan? Kamu malah liatin aku sambil buka mulut lebar-lebar. Ih, di dalam mulutmu ada ratusan lipan, Mai. Pintunya macet,
kayak ada yang nahan dari dalam. Baca doa Andi, istighfar. Ih, gila sih ini, menjijikan banget. Terlambat. Apa yang kamu yang sampingku ini baru saja bisikin sesuatu. Dia bilang mantan kamu titip salam. Dia bilang kalau aku nggak bisa milikin kamu, nggak boleh ada laki-laki yang punya kamu dalam keadaan utuh. Andi, kamu di mana? Aku di dalam kamar tapi kamarnya kosong, kata Maya. Oke. Aku di atas plafon, Mai. Aku nggak tahu gimana caranya aku bisa sampai sini. Tapi dari sini aku bisa lihat wanita itu lagi perlahan narik janin di perut kamu. Selamat tinggal, Mai. Darahku sudah habis. Sekarang giliran kamu. Oh my god. Gila. Ini seram banget ya guys ya. Ini racun sangga. Kalian tahu racun sangga itu kayak sebuah santet yang berasal dari Kalimantan. Racun sangga ini datang ketika ada seseorang yang ngirim kepada pasangan. Dia nggak mau pasangan itu nyatu. Pilihannya dua, ada yang mati atau mereka cerai. Nah, tujuan dari racun sangga ini adalah untuk memisahkan pasangan tersebut. Ya Allah, yang terjadi di Andi ini sangat-sangat seram ya guys ya. Dimulai dari dia ngerasa kepanasan, darahnya kayak panas gitu. Kemudian seluruh badannya ngerasa gatal dan tumbuh bintik-bintik keluar nanah guys. Oh my god. Dan baunya anyir dan bau melerang guys. Dan Andi ini sering ngedengar suara wanita. Dia ngelihat istrinya itu bukan seorang wanita muda, tapi seorang nenek-nenek yang udah umur 90 tahun. Dari situlah bisa ngebuat Andi itu untuk bisa cerai sama si Maya. Karena racun sangga ini berbahaya guys ya. Kemudian dia saking gatalnya dia parut kulitnya hingga tak lepas gitu guys. Dan wanita yang bersamanya yang di kamar itu bukan si Maya ya guys ya, itu hantu yang menyerupai Maya. Dan dia makan bekas parutan itu. Ini menggelikan sekali guys. Dan akhirnya Andi dan si Maya ini bercerai guys. Barulah bisa racun sangga ini hilang. Kayak gitu guys. Jadi racun sangga ini sangat-sangat bahaya ya guys ya. Kalau orang lain tidak suka sama hubungan kalian, maka hati-hati, racun sangga bisa jadi ada di antara kalian. Oke, next kita lanjut ke video selanjutnya. Oke, ini percakapan Coffee dengan saudaranya. Oke, ini Coffee dengan saudaranya di jam 10 malam. Coffee, apa ibu akan datang malam ini? Dia bilang dia hanya pergi ke gereja untuk mengambil obat dari pendeta Helen. Tidurlah, Amarah. Obat itu bukan untuk menyembuhkanmu. Itu untuk mengeluarkan setan di dalam darahmu. Kau ingat apa yang mereka lakukan pada Abeni di desa seberang? Abeni, dia sudah sembuh kan? Ayahnya bilang dia sudah tidak berteriak lagi di malam hari. Oke, ini kayak sebuah desa. Kemudian si Amara ini punya penyakit gitu ya guys ya. Tapi dibilangnya kalau ada darah setan, kalau ada setan di darahnya, tentu saja tidak berteriak lagi. Orang mati tidak bisa berteriak, Amara. Oh, Abe ini sudah meninggal ya guys. Mereka menuangkan bensin ke mulutnya karena katanya lidahnya adalah tempat iblis bersarang. Hah? Tapi aku bukan penyihir, Coffee. Aku hanya tidak suka sinar matahari. Kulitku perih. Kenapa pendeta itu bilang aku hamba Lucifer? Karena kau berbeda. Di tempat ini menjadi berbeda adalah dosa. Lihat lenganku. Ayah menyulutnya dengan besi panas karena aku bermimpi buruk dan mengigau. Katanya itu adalah kode untuk memanggil kawan-kawanku dari neraka. Aku lapar. Aku sudah 3 hari tidak makan. Jangan berharap makan. Anak-anak seperti kita digambarkan memakan daging orang tuanya sendiri. Jika mereka memberimu makan, mereka takut kau akan tumbuh kuat dan memangsa mereka saat mereka tidur.
Itu mereka, itu suara ayah. Dia membawa obor. Amara, dengarkan aku. Jika mereka masuk, mereka tidak akan membawamu pulang. Terus, mereka akan membawamu ke gereja untuk dibersihkan. Kau tahu berapa harga untuk pembersihan itu? Orang tua kita tidak punya uang. Jadi apa yang mereka lakukan? Kata Amara. Mereka akan menggunakan cara yang gratis, memaku kepala atau membiarkan kita membusuk di sini agar sialnya hilang dari rumah mereka. Kamu dengar suara itu? Keluar kau anak setan. Pendeta benar, kalian adalah sumber kemiskinan keluarga ini. Kofi, aku takut. Apakah kita benar-benar punya setan di dalam diri kita? Jika dunia memperlakukan kita seperti ini hanya karena kita bernafas, mungkin setan yang mereka bicarakan sebenarnya adalah mereka sendiri, Amara. Tapi tenanglah, sebentar lagi kau tidak akan merasa perih lagi. Kita keluar dari sini sekarang, sebelum semuanya terlambat. Oke. Jadi dari cerita Kofi sama Amara ini, dia berada di suatu desa kayak penyakit demam itu pun bisa disangka kalau iblis masuk ke jiwa raga kita. Nah, dia orang tua di sana sangat percaya dengan pendeta Helen, guys. Jadi apapun pendeta Helen katakan, mereka percaya, kayak dikaitkan dengan iblis, guys. Nah, pendeta Helen ini mencari kesempatan dari hal itu. Kalian ingat tadi kesembuhan itu tidak gratis, guys. Jadi pembersihan itu tidak gratis. Jadi kalau misalnya anaknya mau dibersihkan, orang tuanya harus membayar lebih, guys. Kalau yang mau gratis, maka satu-satunya cara yaitu membunuh anaknya sendiri untuk menghilangkan kesialan dari orang tuanya, untuk menghilangkan iblis dari tubuh si anak. Padahal kayak misalnya ngigau itu kan suatu yang wajar ya guys ya. Itu suatu yang wajar yang biasa kita sering alami gitu. Tapi bagi di desa ini, mengigau, demam, atau berteriak itu sesuatu untuk memanggil iblis ke dalam tubuhnya, untuk memakan orang tuanya sendiri. Padahal itu tak pernah terjadi. Itu hanya persepsi dari pendeta Helen ini untuk mendapatkan keuntungan dari sebuah kejadian. Sangat ironis ya guys ya dari cerita ini. Semoga kita tidak pernah mengalami sebuah peristiwa yang terjadi pada Kofi dan Amara, di mana seorang orang tua tega membunuh anaknya sendiri karena bisikan dari pendeta Helen ini yang abal-abal itu ya guys ya. Oke, untuk episode hari ini itu saja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe sebanyak-banyaknya guys. Dukung konten aku untuk selanjutnya. Sampai jumpa.